Selamat siang, Bapak Ibu. Nama saya Olga Aldisia Hasfara dari Prodi Business Management. Video ini saya buat dalam rangka pengambilan nilai ALP Final mata kuliah Economic for Business. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai PDRB dan potensi ekonomi di Jawa Timur. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kinerja perdagangan yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, perkembangan perekonomian dapat dikatakan meningkat atau menurun berdasarkan beberapa indikator dasar makroekonomi, seperti bunga, inflasi, nilai tukar, dan juga tingkat pengangguran. Lalu selanjutnya untuk kondisi makroekonomi pada tahun 2023, di sini saya memakai 3 indikator. Yang pertama, produk domestik regional bruto. Perekonomian di Jawa Timur pada triwulan keempat tahun 2023 yang diukur dengan PDRB atas dasar harga berlaku atau yang bisa disingkat sebagai ADHB sebesar 2.953,54 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK mencapai 1.844,81 triliun. Kontribusi PDRB Jatim terhadap Pulau Jawa tahun 2023 sebesar 25,22%. Lalu ada tingkat pendapatan. Saya mengambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 secara akumulatif tumbuh sebesar 4,95%. Dan yang terakhir ada indeks pembangunan manusia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa IPM di Jawa Timur itu mengalami perbaikan hingga akhir tahun 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur mencatat 74,65, meningkat 3,15% dalam waktu 2019 sampai 2023. Pencapaian IPM 2023 di Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 74,39%. Lalu selanjutnya, struktur ekonomi perspektif. Yang pertama ada sektor pertanian. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani itu sendiri yang ada di Jawa Timur itu dapat dilakukan dengan inovasi teknologi pertanian dan modernisasi sistem irigasi. Lalu ada industri manufaktur. Provinsi Jawa Timur seperti yang kita tahu merupakan pusat industri manufaktur di Indonesia, khususnya di sektor industri pengelolaan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan industri manufaktur, seperti penguatan industri berbasis teknologi tinggi, contohnya kayak elektronik dan otomotif. Lalu ada pertanian dan agribisnis, pengembangan sektor agribisnis yang terintegrasi dengan teknologi, seperti pertanian presisi, serta peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui industri pengelolaan pangan. Bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kontribusi ekonomi provinsi ini. Lalu yang keempat, adanya ekonomi kreatif. Pada tahun 2023, sektor ekonomi kreatif di Jawa Timur menyumbang lebih dari 12% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Jawa Timur juga merupakan kontributor terbesar kedua bagi industri kreatif nasional dengan 20,85% yang lebih tinggi dari rata-rata nasional 14%. Subsektor seperti fashion, kuliner, kerajinan tangan, dan juga seni pertunjukan sangat berpotensi untuk dikembangkan di Jawa Timur, terutama di kota-kota seperti Surabaya, Malang, dan juga Mojokerto. Lalu adanya infrastruktur. Tingkat infrastruktur Jawa Timur pada tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam pembangunan jalan. Jawa Timur sendiri memiliki panjang jalan negara sepanjang 2.262 km dan jalan provinsi 1.672 km. Selain itu, masih terdapat proyek sebanyak 77 proyek infrastruktur yang senilai 163,1 triliun yang sedang berjalan di Jawa Timur. Lalu untuk usulan kebijakan, yang pertama adanya penguatan program kredit mikro dengan syarat yang lebih mudah, contohnya kayak KUR atau yang bisa kita kenal kredit usaha rakyat dengan bunganya yang rendah. Masyarakat itu bisa mengambil pinjaman tanpa merasa terbebani dengan bunganya yang besar. Lalu adanya pemerintah daerah dan swasta yang bisa berkolaborasi untuk menyediakan akses pasar yang lebih luas, termasuk melalui pameran produk UMKM
dan bekerjasama dengan marketplace e-commerce. Hal ini bertujuan agar hasil produk masyarakat kita, hasil produk UMKM kita itu bisa dikenal lebih luas dan pasarnya juga bisa menjangkau di luar Pulau Jawa. Lalu pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan komunitas kreatif untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Lalu adanya tingkat pendidikan itu juga membantu memperkuat kohesi sosial, pemerataan kesejahteraan sosial, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Jawa Timur. Kesejahteraan masyarakat yang merata akan mendukung stabilitas sosial, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian daerah. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh Jawa Timur di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif, memang diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut tadi adalah penjelasan saya secara singkat mengenai PDRB dan juga potensi ekonomi yang ada di Jawa Timur. Sekian saya ucapkan terima kasih.